warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Desi Pratiwi, Guru Produktif Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis di SMK PGRI 1 Giri, Banyuwangi. Selamat datang di channel saya. Semoga video pembelajaran saya ini dapat menjadi referensi atau membantu belajar khususnya siswa SMK di jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Tiwi pada mata pelajaran konsentrasi keahlian Manajemen Perkantoran. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan pada elemen komunikasi di tempat kerja, khususnya pada TP menangani panggilan telepon. Baik, anak-anak, pasti salah satu di antara kalian atau semuanya pernah melakukan panggilan telepon. Entah itu telepon kepada keluarga, teman, atau saudara kalian. Tetapi panggilan telepon yang akan saya ajarkan pada kesempatan kali ini yaitu khusus menangani panggilan telepon bisnis. Atau ini bisa diterapkan apabila kalian telah bekerja di instansi atau kantor. Baik, kita mulai saja ya materinya. Nah, ini telepon adalah jendela perusahaan. Nah, itu ada gambarnya telepon kan? Baik. Meski berbagai bentuk teknologi komunikasi telah berkembang pesat, telepon masih menjadi cara berhubungan yang utama dari perusahaan dengan pelanggan. Telepon menjadi jendela perusahaan yang terbuka lebar, di mana pelanggan dapat dengan mudah melihat dan memberikan penilaian atas diri kita. Yang kedua, kesantunan saat bertelepon. Nah, ini sangat penting ya saat melakukan panggilan telepon atau saat menerima panggilan telepon. Nah, ini sangat penting diterapkan. Yang pertama, selalu ramah, langsung, dan berbicara dengan jelas. Jangan terbata-bata, itu nggak boleh. Kayak saya gini, ini intonasinya juga cukup jelas. Kenapa? Agar bisa didengar oleh kalian semua. Yang kedua, angkat telepon dengan tangan kiri. Gagang telepon sejajar dengan mulut, jaraknya 2 cm. Ya, ini anggap saja tangan Bu Tiwi ini sebagai telepon. Kita angkat menggunakan tangan apa? Tangan kiri. Gagang teleponnya ini sejajar dengan mulut, jaraknya kira-kira 2 cm. Yang ketiga, jangan makan atau minum saat melakukan percakapan. Yang keempat, usahakan agar tidak terdengar suara latar yang mengganggu. Jadi jangan ada suara kendaraan bermotor, suara mesin, itu nggak boleh. Karena nanti akan mengganggu pendengar kita. Lalu jangan bersikap terlalu akrab. Karena ini telepon bisnis, maka kita anggap bahwa si penerima telepon ini sebagai klien kita. Gak boleh ya manggil Mas, Mbak, jangan sok kenal. Boleh kenal tapi harus yang formal bahasanya. Jangan berteriak atau berbicara dengan orang lain saat bertelepon. Jadi kalau kalian lagi mengangkat telepon, gak boleh berbicara dengan orang lain. Selalu sediakan pulpen dan kertas di samping telepon. Ini karena tadi kan ngangkatnya pakai tangan kiri. Nah, ini tangan kanan untuk apa? Untuk mencatat pesan yang ada di teleponnya tadi. Apabila kalian menerima telepon, maka menggunakan LPT, lembar pesan telepon. Dan apabila kalian mau menelpon, maka yang digunakan adalah notebook. Apa sudah paham dari sini?
Dari penjelasan Bu Tiwi, saya yakin kalian pasti paham ya. Selanjutnya, tersenyumlah melalui suara Anda. Nah, telepon ini kan mengandalkan kualitas suara karena kita tidak dapat menggunakan bahasa tubuh secara optimal. Penerima telepon kan nggak bisa melihat secara fisik kita, nggak bisa ngeliat wajah kita ini kayak gimana. Nah, satu-satunya hal yang menjadi andalannya yaitu dengan suara kita. Nah, ini kendalakan suara Anda. Volumenya juga harus terdengar. Kejernihannya, ucapkan kata-kata dengan benar. Kecepatan, hindari bicara terlalu cepat atau lambat. Hindari suara yang melengking dan ragam suara membangun minat dan semangat ya. Selanjutnya, angkat telepon pada deringan maksimal ketiga. Maksudnya gimana ini Bu? Kok deringan ketiga? Jadi kan telepon kan berbunyi kring, kring, kring. Nah, itu maksimal 3 kali. Harus langsung diangkat. Nah, kenapa sih Bu kok nggak boleh lebih dari 3? Itu menandakan bahwa perusahaanmu itu tidak responsif. Nah, ini kegagalan untuk menerima telepon masuk dengan cepat dapat menggagalkan transaksi usaha yang mungkin terjadi. Mungkin klien tadi mau berbisnis dengan kita, tapi karena nggak diangkat-angkat, ya udah ganti ke perusahaan lain. Nah, ini sangat-sangat dihindari oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, apabila Anda sedang berada bukan di meja sendiri, hampiri meja teman terdekat, lalu tekan pagar 7 untuk menarik telepon meja di mana Anda berada. Sapaan pembuka sama dengan jabat tangan. Bersiaplah, bersihkan tenggorokan Anda, tersenyum dan berbicara dengan riang. Jadi, saat telepon berdering tadi sudah 3 kali, kalian angkat dengan tangan kiri tadi. Kemudian ucapkan gimana? Nah, selamat pagi. PT Jaya Abadi dengan saya Tiwi, ada yang bisa saya bantu? Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh bilang halo. Yang pertama disebutkan selamat pagi, siang atau malam, lalu nama perusahaannya, nama kalian atau bisa jabatannya. Kemudian ada yang bisa saya bantu atau ada yang bisa kami bantu. Seperti itu. Ini untuk pelanggan eksternal. Apabila pelanggan internal seperti ini ya. Selamat pagi. Kantin Grisawangi dengan saya Tiwi, ada yang bisa saya bantu? Nah, jadi ngomongnya itu dengan senyum. Yang ketiga, untuk melakukan panggilan ke pelanggan. Nah, tadi kan kalian menerima. Sekarang kalian melakukan panggilan keluar. Seperti ini. Selamat pagi, saya Rahayu Desi Pratiwi, Sekretaris PT Jaya Abadi. Saya ingin berbicara dengan pimpinan Ibu. Apa bisa disambungkan dengan beliau? Nah, seperti itu. Jadi, walaupun telepon, kalian tetap harus tersenyum. Simak pembicaraan. Nah, ini ya. Jadi, kalau kalian menerima telepon, simak atau dengarkan baik-baik apa pesan dari penelpon tersebut. Dengan kalimat apa kata-katanya biasanya? Ya, baik Bapak. Seperti itu. Atau kalau kalian ingin mengulang pembicaraan dari penelpon tadi, kalian bisa ucapkan mohon maaf Bapak, apa bisa diulangi? Atau yang Anda maksudkan adalah seperti itu.
cerdas berbahasa. Jadi kalian harus bisa menggunakan kalimat yang lugas. Kayak gini. Misalkan pimpinan kalian sedang berada di kamar mandi. Kita ini nggak boleh bilang beliau sedang di kamar kecil. Sebaiknya harus mengatakan kayak gimana? Beliau sedang tidak berada di tempat saat ini. Apakah Bapak Ibu mau meninggalkan pesan? Seperti itu. Misalkan lagi, beliau belum datang, berarti pimpinan kalian ini belum datang di kantor. Maka kalimat yang harus kalian ucapkan yaitu, saya sedang menunggu beliau. Apakah Bapak atau Ibu mau meninggalkan pesan? Seperti itu. Kalau yang ini bagaimana Ibu Tiwi? Yang ini, beliau tidak ingin diganggu. Kalimatnya kayak gimana? Seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu, pimpinan kami sedang ada rapat dengan rekan bisnis kami. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Seperti itu. Jadi nggak boleh bilang beliau tidak ingin diganggu. Ini kesannya seperti pimpinan kalian itu sombong. Jadi hindari menggunakan kalimat tersebut. Ini apabila penelpon lagi menunggu. Kalimatnya kayak gimana? Seperti ini ya. Misalkan menunggunya nih, mohon maaf apa bisa dihubungkan dengan pimpinan Bapak, misalkan kayak gitu ya. Nanti kalian bisa jawab gini, mohon maaf telah menunggu, pimpinan kami sedang tidak ada di tempat, kayak gitu. Atau saya sedang menerima telepon yang lain, mohon menunggu sebentar atau Anda dapat menghubungi kembali. Apabila kalian meneruskan telepon masuk, ini ya, mengalihkan pelanggan dari satu pesawat telepon ke lainnya, menimbulkan kesan yang negatif pada diri pelanggan. Hal ini akan membuat pelanggan kesal dan kecewa, yang semakin diperburuk oleh putusannya sambungan telepon. Oleh karena itu, ini biar nggak ada miskomunikasi, kita bilang gimana? Pak atau Bu, mohon menunggu sebentar. Saya akan memeriksa terlebih dahulu apakah Bapak Ganesha ada di ruangannya. Ini ditaruh dulu, kemudian kita mengecek ke ruangannya Bapak Ganesha. Terus kita bilang gimana? Terima kasih Ibu telah menunggu. Seperti itu. Ini ya, mencatat pesan tadi sudah dijelaskan sama Bu Tiwi. Kalau menelpon harus ada ballpointnya dan kertasnya berupa LPT atau block note. Ini mencatat pesan ya. Seperti ini kalimatnya, apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Kayak gitu, boleh. Kemudian diulangi lagi pesannya. Baik, saya ulangi, pesannya adalah pastikan bahwa Anda menyampaikan pesan tersebut kepada si penerima. Saya akan sampaikan kepada Bapak Ganesha bahwa Ibu dari PT Batam Indah sudah menelpon dan meminta dihubungi kembali di nomor 0812 345 678. Terima kasih. Ini ada kata 081 itu nggak boleh, harus 0 ya, jadi 081 bukan 081. Yang terakhir yaitu kita akan mengakhiri pembicaraan. Yang mengakhiri dulu siapa? Kalian sebagai penerima atau penelponnya? Ini yang betul adalah penelponnya dulu yang menutup telepon. Ini ya. Kalimatnya gimana? Baik, kalau begitu saya akan bla bla bla. Kalimatnya gimana untuk mengakhiri pembicaraan? Selalu mengucapkan terima kasih untuk meninggalkan kesan positif dalam pikiran atau perasaan penelpon.
Terima kasih atas informasinya. Selamat pagi. Atau terima kasih telah menghubungi Lotte Shopping Indonesia. Selamat pagi. Seperti itu. Baik, sekian dulu materi pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di materi yang akan datang. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Tiwi. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.